Halo semuanya, dalam video kali ini kelompok kami akan membedah salah satu momentum paling krusial yang ada di hukum internasional kontemporer, yaitu mengenai tentang COP30 atau Konvensi Perubahan Iklim PBB yang diselenggarakan di Belém, Brazil. Nah, kalian pasti bertanya-tanya dong, kenapa sih kita itu membedah atau mengambil masalah ini? Karena dalam forum ini, itu begitu penting bagi hukum internasional. Jawabannya ya karena COP30 itu adalah titik uji pertama dekade pasca disepakatinya Paris Agreement. Nah, di forum inilah efektivitas penegakan hukum di lingkungan global itu dipertaruhkan melalui penyerahan komitmen efektivitas nasional atau NDC yang baru. Nah, sementara bagi Indonesia, negara kita sendiri adalah salah satu negara yang memiliki hutan tropis terbesar dan juga terluas dengan negara kepulauan yang sangat rentan terhadap dampak kenaikan air laut. Nah, di forum ini menjadi panggung atau strategis sih untuk memperjuangkan keadilan iklim, hak atas lingkungannya, sekaligus menegaskan posisi Indonesia dalam arsitektur hukum internasional. Sejarah singkat dari COP30 atau Conference of the Parties ke-30 merupakan pertemuan tahunan negara-negara pihak parties dalam kerangka United Nations Framework Convention of Climate Change atau disingkat dengan UNFCCC. Forum ini diselenggarakan di Brazil, Belém, pada tanggal 10 hingga 21 November tahun 2025. COP merupakan mekanisme utama pengambilan keputusan dalam rezim perubahan iklim internasional yang dibentuk setelah disepakatinya UNFCCC pada Konferensi Bumi Earth Summit di Rio de Janeiro pada tahun 1942. Pertama dilaksanakan di Berlin pada tahun 1995 dan sejak saat itu diselenggarakan setiap tahun sebagai wadah negosiasi dan koordinasi kebijakan perubahan iklim global. COP30 menjadi forum yang penting karena berlangsung menjelang evaluasi implementasi berbagai komitmen iklim global, khususnya yang berkaitan dengan Paris Agreement. Nah, yang selanjutnya yaitu dasar pembentukan COP30. Dasar hukum keberadaan COP30 adalah UNFCCC yang mulai berlaku pada tahun 1994. Dalam pasal 7 UNFCCC ditegaskan bahwa Conference of the Parties merupakan badan tertinggi atau super body dari konvensi tersebut yang bertugas menuju pelaksanaan konvensi, mengadopsi keputusan yang diperlukan untuk mencapai tujuan konvensi, serta mengawasi implementasi kewajiban negara-negara pihak. Dengan demikian, COP30 bukanlah organisasi internasional yang sendiri, melainkan sidang ke-30 dari Badan Pengambilan Keputusan Tertinggi dalam kerangka UNFCCC. Selain itu, kewenangan COP juga diperluas melalui berbagai instrumen turunan seperti Protokol Tokyo tahun 1997 dan Perjanjian Paris 2015. Kami mengidentifikasi 3 isu hukum di dalam COP30 ini. Di dalam COP30 ini, kami menjelaskan mengenai konflik serta apa sih yang jadi perdebatan di dalam konferensi ini. Jadi yang pertama itu ada ketidakjelasan batas kewajiban hukum negara dalam Perjanjian Paris. Yakni mengenai apa sih yang terjadi dalam perdebatan, apakah dokumen target penurunan emisi atau yang disebut sebagai NDC yang dibuat oleh tiap negara itu sifatnya wajib atau hanya sebagai prosedural untuk sekedar membuat laporan saja. Lalu yang kedua ada tanggung jawab atau state responsibility atas emisi lintas batas. Bagaimana menuntut pertanggungjawaban hukum secara internasional kepada negara-negara dengan industri yang besar. Karena pada kenyataannya aktivitas
industri di wilayah mereka itu hanya menghasilkan polusi dan emisi karbon yang melintasi batas negara, yang dampaknya merugikan negara yang tidak berdosa lainnya. Yang terakhir, yakni mengenai kristalisasi konsep keadilan iklim dan hak asasi manusia, di mana menuntut tindakan konkret atau bukan sekedar janji saja terkait pencairan dana kompetensi loss and damage dari negara-negara maju dan negara berkembang. Isu ini juga menegaskan bahwa lingkungan yang bersih dan sehat adalah bagian dari hak asasi manusia yang sah berdasarkan Resolusi Majelis Hukum PBB nomor 76/300. Menggunakan pisau analisis sumber hukum internasional yang tercantum dalam pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional. Pertama, jika dikaitkan dengan perjanjian internasional pada pasal 38 ayat 1 huruf A, batas kewajiban hukum negara di sini berpusat pada pasal 4 ayat 2 Paris Agreement. Secara normatif, negara-negara di dunia sebenarnya hanya terikat pada obligation of conduct atau kewajiban berperilaku. Artinya negara hanya wajib secara prosedur untuk menyusun, melaporkan, dan memperbarui target NDC mereka secara transparan. Sifatnya bukan obligation of result atau kewajiban hasil, sehingga secara hukum internasional suatu negara tidak bisa langsung dihukum atau digugat ke pengadilan hanya karena target angka penurunan emisinya tidak tercapai di lapangan. Kedua, jika ditinjau pada pasal 38 ayat 1 huruf B, tindakan suatu negara yang membiarkan emisi karbon masif dari industrinya merusak iklim wilayah negara lain merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum kebiasaan internasional, yaitu asas larangan menimbulkan transboundary harm atau kerusakan lintas batas. Ketiga, analisis ini merujuk pada draft on state responsibility yang disusun oleh ILC tahun 2001. Dokumen ini menjelaskan bahwa pembiaran kerusakan lingkungan global oleh otoritas negara dapat dikategorikan sebagai internationally wrongful act atau tindakan melawan hukum internasional yang melahirkan kewajiban hukum untuk membayar ganti rugi. Menjelaskan dampak bagi negara Indonesia sendiri. Pertama ada di tatanan domestik dan juga yang kedua ada di tatanan internasional. Pertama di tatanan domestik, meskipun tadi menjelaskan bahwa COP30 ini lebih menekankan kepada kewajiban prosedural atau obligation of conduct. Nah, di Indonesia sebagai negara hukum tetap terikat untuk menunjukkan iktikat baik dalam mematuhi aturan tersebut. Dampaknya, pemerintahan kita itu wajib melakukan harmonisasi regulasi domestik secara ketat, terutama dalam memperbarui target NDC Indonesia menuju net zero emission atau nol emisi. Nah, kebijakan nyata seperti hukum perpajakan melalui pajak karbon, aturan intensif mengenai transisi energi, hingga reformasi hukum tata ruang kehutanan itu diperlukan, yang sekarang sudah dilakukan oleh negara Indonesia. Nah, yang kedua di bidang kebijakan luar negeri dan diplomasi hukum berdasarkan asas transboundary harm atau konsep tanggung jawab negara yang dijelaskan oleh rekan saya, posisi Indonesia di COP30 ini justru diperkuat karena Indonesia sebagai negara kepulauan yang menjadi korban dari emisi global. Indonesia memiliki legalitas, moral, dan hukum untuk memperkuat posisi tawar kita sebagai pemimpin global South atau negara-negara berkembang. Nah, di forum COP30, Indonesia dapat memimpin tuntutan agar negara industri maju tidak lagi bangkit dari kewajiban finansial mereka. Kita punya hak hukum untuk mendesak realisasi konkret dana kompensasi loss and damage atau kerugian dan kerusakan, serta transfer teknologi hijau. Nah, yang selanjutnya muncul pertanyaan, apakah hasil dari konferensi COP30 ini sudah memadai? Nah, kelompok kami beranggapan bahwa masih terdapat kelemahan mendesak, yaitu kelemahan utamanya terletak pada tiadanya sanksi hukum yang tegas bagi negara pengemisi besar yang gagal memenuhi komitmennya. Dalam hukum internasional itu masih terlalu bertumpu pada kesukarelaan politik. Selain itu, prinsip Common Good Different Responsibility atau CBDR seringkali direduksi dalam implementasinya akibat ego dari sektoral negara-negara maju. Nah, kedepannya seharusnya dilakukan adalah mendorong pembentukan mekanisme penegakan hukum yang lebih mengikat, misalnya melalui penguatan dari jurisprudensi pengadilan internasional khususnya lingkungan hidup. Sebagai kesimpulan dari pemaparan rekan-rekan saya sebelumnya,
dapat ditarik benang merah bahwa COP30 di Bali menunjukkan bahwasanya hukum internasional itu tidak boleh statis, melainkan harus dinamis dan juga progresif dalam respon krisis ekologi global. Nah, konvensi ini menegaskan bahwa komitmen iklim bukan sekedar janji moral, melainkan kewajiban hukum yang berkeadilan erat dengan hak asasi manusia. Dari pemaparan dan juga video ini, kami harap rekan-rekan semuanya bisa mengambil sisi positif dan juga pelajaran baru yang dapat diambil dari video kami. Sekian dari kami, dan sampai jumpa.